Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija musallian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manhaj tarjih, yaitu pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah. Sekarang sering kita dengar ya bahwa ada beberapa kelompok muslim tertentu yang menolak ceramah misalnya Ustadz Adi Hidayat, ceramah dari Ustadz Hanan Ataki, ceramah dari A'agim atau dari yang lainnya dengan alasan karena berbeda manhaj. Nah, manhaj itu apa? Manhaj itu artinya cara. Nah, di Muhammadiyah itu ada istilah manhaj tarjih, yaitu cara bertarjih. Nah, yang disebut tarjih ada beberapa pandangan dari para ulama, dari ahli usul fikih, yang intinya yaitu membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, kemudian dipilih mana yang paling rojih. Nah, di Muhammadiyah bukan hanya membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, tetapi membandingkan antara pendapat dari mazhab ya dengan pendapat mazhab yang lain, kemudian dipilih mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Sunnah. Nah, itulah yang dipilih dan itulah yang disebut tarjih di dalam Muhammadiyah. Nah, di dalam perkembangan berikutnya ya, tarjih Muhammadiyah itu pengertiannya hampir sama dengan ijtihad, yaitu mengerahkan segala kemampuan atau ifragul wus'i linaili hukmi syar'iyyi, untuk memperoleh hukum syara' min adilatihat tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, jadi di dalam Muhammadiyah pengertian tarjih itu bukan hanya sekedar metode di dalam berijtihad, tetapi tarjih itu ijtihad itu sendiri. Yang namanya bahasa itu kan selalu berkembang. Salah satu disiplin ilmu yang paling dinamis adalah bahasa gitu ya. Jadi kalau kimia itu statis, fisika statis pasti gitu. Tapi kalau bahasa itu tidak pasti. Arti tarjih apa? Misalnya, menurut ahli usul fikih, tarjih membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, itu pengertian yang dulu. Sekarang berkembang ke arah yang lebih luas lagi. Nah, itulah bahasa. Jadi jangan sampai kita mengatakan, ada orang yang mengatakan tarjih Muhammadiyah itu hanya salah satu dari metode ijtihad. Nah, bukan itu pengertiannya. Tarjih Muhammadiyah itu merupakan ijtihad itu sendiri. Nah, lalu manhaj tarjih secara operasional, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mendefinisikan bahwa manhaj tarjih itu adalah sistem ya yang berisi tentang wawasan, sumber, kemudian metode yang digunakan dalam memutuskan satu perkara, begitu ya. Jadi isi manhaj tarjih pertama yaitu wawasan, yang kedua sumber, dan yang ketiga adalah metode. Dan itulah yang akan saya bahas. Jumlah halamannya sebetulnya 40 halaman ya.
standar nasionalnya 40 halaman itu harus disampaikan 4 jam. Nah, tetapi karena kita bertiga membutuhkan waktu 2 jam, berarti kurang lebih 40 menitan. Tapi saya singkat menjadi 30 menitan kira-kira begitu ya. Kata orang pinter itu bisa manjang ke nu ponok, yang bisa monokeun anu panjang gitu. Itu orang pinter. Nanti akan beri kesempatan yang panjang untuk Ibu Zul ya. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai wawasan tarjih. Wawasan tarjih itu ada 6 yang tadinya 5 gitu. Kenapa disebut dengan pengembangan? Yang pertama adalah wawasan pemahaman keislaman. Memahami agama Islam menggunakan berbagai pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan fungsional, yaitu melihat agama memiliki fungsi untuk mendrive ya, menggiring masyarakat ke arah tertentu, atau juga mencegah masyarakat atau manusia ya untuk tidak laju ke arah tertentu. Nah, itu dari segi fungsional. Ada juga yang mengartikan agama itu dengan pendekatan normatif. Para ulama memberikan definisi agama ya, ada yang mengatakan wad'un ilahiyun saikun lidawil uqulis salimah bihtiyarihimul mahmud ya ila ma yasluhu lahu fid dunya wal akhirah, kira-kira begitu ya. Agama itu adalah ketetapan Allah. Ketetapannya itu kalau dalam Islam ada dalam Quran, ada di dalam hadis, yang mendorong kepada orang-orang yang berakal, yang salim dengan pilihannya sendiri untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari rumusan tersebut, agama itu ada 2 isinya. Yang pertama adalah ketentuan Allah. Jadi bukan ketentuan yang lain. Sumbernya itu dari Allah, bukan dari sumber yang lain. Nah, kemudian yang kedua, agama itu untuk orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ya, yang ketiganya bahwa beragama itu merupakan ikhtiar, merupakan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan yang ketiga, tujuan dari agama itu adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Untuk kemaslahatan, ini yang nanti akan menjadi kata kunci dari putusan tarjih dalam manhaj tarjih ini. Nah, kemudian Muhammadiyah memberikan definisi agama, yaitu agama itu adalah apa yang dibawa oleh para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, yang berisi al-awamir, perintah-perintah. Yang kedua adalah an-nawahi, larangan-larangan. Yang ketiga adalah al-irsyadat, petunjuk-petunjuk. Untuk apa? Li sholahil ibad dunyahum wa akhirahum. Untuk kemaslahatan umat dunia dan akhirat. Kemudian Muhammadiyah mendefinisikan agama Islam adalah ma anzalallahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi sunnatu sahihah, dan apa yang ada di dalam sunnah yang sahih, minal awamir wa nawahi wal irsadat li sholahil ibad dunyahum wa akhirahum. Itu definisi agama Islam menurut putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, yang kemudian di majelis tarjih ini ada perkembangan pemikiran. Ya, kenapa definisi agama itu hanya seperti itu, yang berisi norma-norma. Nah, sehingga ada definisi yang menyatakan bahwa agama itu merupakan keyakinan
ya terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk amal. Jadi agama itu isinya adalah keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinan itu bersumber dari Allah. Isinya adalah perintah-perintah, larangan-larangan dan irsadat. Tujuannya li sholahil ibad dunyahum wa akhirahum, yang diwujudkan dalam amal nyata. Jadi agama itu harus mewujud dalam bentuk amal nyata. Dan amal itu bukan hanya ibadah saja. Jadi ada orang yang mengukur tingkat keberagamaan itu dari seberapa banyak orang itu pergi ke masjid, seberapa rajin melaksanakan puasa, seberapa rajin melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi hal-hal yang lain itu tidak diukur. Misalnya silaturahminya, kemudian kedermawanannya, pergaulannya itu tidak diukur. Jadi seolah-olah agama itu hanya merupakan ritual saja. Nah, Muhammadiyah menghendaki bahwa agama itu bukan hanya itu, tapi berupa amal-amal soleh yang lainnya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, wawasan tajdid. Tajdid ini ada dua bidang. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, maka tajdid ini diartikan sebagai at-tajrid. Tajrid ini artinya puritanisasi atau purifikasi ya. Puritanisasi itu artinya pemurnian. Jadi tajrid itu berasal dari kata jarroda. Jarroda yujarridu tajridan. Artinya memurnikan. Memurnikan ajaran agama Islam dalam bidang akidah, bersih dari kemusyrikan, dari hurafat dan tahayul. Dari segi ibadah, bersih dari berbagai bid'ah. Jadi kalau dalam bidang akidah dan ibadah itu harus murni, tidak boleh adanya sinkretisme, campur baur antara akidah Islam dengan akidah yang lain, antara ibadah di dalam Islam dengan ibadah-ibadah yang lain atau ritual-ritual yang lain. Jadi semakin orisinal maka itu semakin baik. Itu tajdid dalam pengertian yang pertama. Yang kedua, tajdid dalam masalah-masalah muamalat duniawiyah. Tajdid dalam bidang muamalah adalah dinamisasi, dinamis. Jadi tidak statis seperti dalam bidang akidah dan ibadah. Nah, muamalat itu dinamis. Katakanlah menentukan menentukan tanggal 1 Ramadan dulu misalnya dengan ru'yah, kemudian berkembang dengan hisab, kemudian berkembang terus. Nah, itu dinamis. Muhammadiyah pertama kali Kiai Dahlan itu menggunakan meja dan kursi untuk belajar. Dulu dikatakan Muhammadiyah itu mengikuti orang Belanda. Jadi Muhammadiyah ini mengikuti orang kafir katanya. Jadi tahun 1912 atau 1908 Muhammadiyah mendirikan sekolah pakai bangku dan kursi seperti sekarang ini. Nah, dulu itu dipandang kita itu menyerupai orang Belanda gitu. Nah, padahal di dalam bidang muamalat kita itu harus dinamis. Nah, kalau dalam bidang akidah dan ibadah itu harus murni seperti diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai dosen membuat karya ilmiah itu katanya harus yang terbaru. Apa istilahnya, Bu Jul? Kalau yang terbaru itu harus unsur kebaharuan gitu ya. Ya, jadi tidak yang lama-lama. Kalau merujuk baik itu buku ataupun jurnal itu harus 5 tahun yang terakhir. Nah,
Tetapi kalau dalam bidang akidah dan ibadah itu harus yang paling dulu. Ya, kalau kitab ya Bukhari, Bukharinya langsung, Muslim, Muslimnya langsung, Turmudi, Turmudinya langsung. Jadi tidak yang baru-baru. Itu dalam bidang akidah dan ibadah. Nah, inilah yang dimaksud dengan tajdid dalam Muhammadiyah. Dalam bidang muamalah kita harus selalu yang baru. Dalam bidang politik ya, misalnya pemilihan kepala negara zaman Abu Bakar Siddiq itu melalui perwakilan-perwakilan dari Muhajirin dan Ansor dari Mekah dan Madinah. Terpilihlah Abu Bakar, terjadi perdebatan waktu itu. Ketika Umar dipilih itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar atas persetujuan dari para sahabat yang senior. Nah, lalu ketika memilih Utsman bin Affan itu terjadi formatur. Ada 6 anggota formatur, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolhah, Abdurrahman bin Auf. Yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Ketika memilih Ali bin Abi Thalib itu dipilih langsung oleh masyarakat yang setuju, langsung baiat. Dari Mesir misalnya ada 500 orang datang membaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Itulah pemilihan langsung gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada berbagai cara untuk memilih pemimpin. Muhammadiyah sudah mulai dengan dengan e-voting ya. Dengan e-voting. Jadi ini melampaui negara. Di Amerika sudah menggunakan e-voting. Muhammadiyah sudah menggunakan e-voting. Di negara kita belum. Jadi Muhammadiyah itu dinamis dalam bidang itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi yang pertama wawasan agama, yang kedua wawasan tajdid, yang ketiga yaitu wawasan toleransi. Di dalam putusan tarjih tahun 30-an ya dinyatakan bahwa putusan-putusan tarjih itu tidak mencegah pendapat-pendapat yang lain. Artinya apa? Adanya putusan tarjih tidak berarti menyalahkan yang lain yang berbeda dengan putusan tarjih. Karena apa? Putusan tarjih pada saat itu sebatas dalam pengertian pada waktu itu. Mungkin nanti ada pendapat-pendapat yang lebih baru, lebih baik begitu ya. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Pendapat kita itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Nah, itulah kita itu harus toleran. Imam Syafi'i itu sangat toleran, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika dia sholat subuh tidak kunut, padahal Imam Syafi'i itu presidennya kunut gitu ya. Tapi ketika sholat subuh dia tidak kunut. Ketika ditanya kenapa tidak kunut, alasannya karena ya saya itu menghormati Imam Hanafi yang tidak kunut gitu. Jadi Imam Hanafi itu tidak kunut. Yang tidak kunut itu bukan hanya Muhammadiyah tapi juga Imam Hanafi. Kunut itu sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i. Jadi bukan milik kelompok tertentu, misalnya milik NU atau milik Al-Wasliyah atau Perti. Tapi ini sudah diamalkan oleh Imam Syafi'i tempo dulu. Nah, jadi beliau itu sangat toleran. Karena apa? Tadi dikatakan pendapat saya itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin terdapat kebenaran. Jadi sangat toleran. Nah, Muhammadiyah itu toleran terhadap pendapat lain yang berbeda. Karena apa? Karena ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan
yang disebut dengan tanawu'ul ibadah. Iftitah misalnya Muhammadiyah memilih Allahumma ba'id baini dan wajahtu. Tapi ada iftitah yang lainnya, kita tidak menyalahkan itu. Ketika ruku dan sujud kita membaca apa ruku dan sujud, Pak? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, di ruku ada bacaan yang lain subhana rabbiyal azim. Di sujud ada bacaan lain subhana rabbiyal a'la. Dan ada bacaan lain banyak. Tidak berarti Muhammadiyah itu menyalahkan yang lain itu. Asal prinsipnya menggunakan dalil Quran dan hadis yang makbul gitu. Syaratnya itu. Jadi apapun yang dibaca oleh yang lain itu tidak disalahkan oleh Muhammadiyah dengan syarat ya dalil yang digunakan adalah Quran dan hadis yang makbul atau sunnah makbulah gitu. Nah, itu yang toleran. Oleh karena itu maka ada wawasan yang keempat, yaitu wawasan setelah toleransi adalah wawasan keterbukaan. Jadi Muhammadiyah itu terbuka terhadap perubahan. Katakan saja kalau putusan tarjih jilid 1 banyak koreksi, ya termasuk saya juga mengkoreksi gitu ya. Misalnya putusan tarjih kok bersumber pada Riyadus Sholihin atau pada At-Taisir atau pada Bulughul Maram. Ya kalau kita kuliah di S2 atau S3, biasanya para pembimbing itu, para promotor itu akan melemparkan disertasi kita kalau sumbernya itu tidak sumber primer gitu. Mengutip Al-Ghazali ya, menurut Al-Ghazali tapi diambil dari Ar-Razi misalnya. Ini bukan Al-Ghazali itu. Oleh promotornya itu dilemparkan gitu ya. Jadi harus pakai masodirul asliyah. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah itu terbuka untuk mendapatkan kritik dari yang lain, tidak kaku Muhammadiyah itu. Kemudian yang kelima, wawasan kita adalah ala mazhabiyah. Ala mazhabiyah itu tidak berpegang kepada salah satu mazhab. Nah, tapi pendapat mazhab itu diambil, tapi dengan catatan yang paling sesuai dengan Quran dan Sunnah, bukan yang paling ringan begitu ya. Misalnya dalam bab pernikahan bapak-bapak, ada imam yang mempersyaratkan tidak harus pakai wali, tapi cukup 2 orang saksi. Yang satu lagi mengatakan tidak harus pakai 2 saksi, cukup dengan wali, jadi saksi tidak perlu. Nah, Muhammadiyah tidak mengambil begini, tanpa wali, tanpa saksi. Karena paling ringan katanya. Nah, itu bukan begitu, tetapi yang diambil adalah mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat mazhab itu dijadikan pertimbangan oleh Muhammadiyah di dalam mengambil keputusan. Kalau Bapak membaca fatwa tarjih, membaca dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, itu pendapat mazhab itu selalu disampaikan. Ini artinya apa? Artinya di dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, pendapat mazhab itu dijadikan salah satu pertimbangan gitu. Jadi tidak lepas sama sekali. Nah, yang terakhir wawasan tarjih itu adalah Muhammadiyah itu merupakan wasato. Wasato itu wasati, wasati itu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasat. Wasati, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, ekstrim kanan, ekstrim kiri itu apa itu? Ya, jadi dulu di Amerika kalau sidang Senat ya, DPR itu yang berhalauan sosialis itu duduknya berada di samping kiri, kemudian yang kapitalis ada di kanan,
Kemudian ada istilah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, kalau disebut ekstrim kiri itu biasanya yang pahamnya ideologinya itu ideologi sosialis gitu. Nah, kemudian muncul istilah ifrot dan tafrit, berlebih dan berkurang. Itu sama-sama ekstrim. Nah, Muhammadiyah itu tidak ekstrim. Muhammadiyah itu ummatan wasato, tengah-tengah dalam segala hal. Dalam bidang akidah tengah-tengah antara ateisme dengan politeisme. Ateisme itu sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Politeis itu mengakui banyak Tuhan. Di dapur ada Tuhan, ya di kamar ada Tuhan, di tengah rumah ada Tuhan. Kenapa? Persoalan itu banyak, persoalan hidup ini, ya, persoalan utang, persoalan pinjol, persoalan suami, persoalan istri, persoalan anak, banyak. Oleh karena itu perlu diselesaikan oleh banyak Tuhan. Nah, Muhammadiyah itu tidak politeis, tidak ateis, tengah-tengah, yaitu monoteis, yaitu Tuhan yang esa gitu. Nah, itu wawasan tarjih. Nah, sekarang kita akan harus 10 menit tadi ya seharusnya, ini 10 menit nih. Yang kedua yaitu sumber hukum Islam. Bagi Muhammadiyah sumber hukum Islam itu ada dua. Pertama, sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sumber paratekstual. Ya, paratekstual itu yaitu ijma, qiyas, maslahatul mursalah, istishab, sadudari'ah, sar'uman qoblana, ya, kemudian urab itu paratekstual. Sumber paratekstual itu maksudnya adalah sumber yang mendampingi sumber utama. Kalau di dalam buku yang paratekstual itu cover depan, bibliografi, kata pengantar, daftar isi, kemudian ya riwayat hidup, riwayat penulis dan lain sebagainya, itu namanya paratekstual gitu, parateks gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah yang disebut paratekstual itu yaitu sumber hukum Islam yang merupakan pendamping bagi sumber utama. Sumber utamanya apa? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau dulu ini kalau Quran tidak perlu dijelaskan lagi, tapi hadis ini perlu dijelaskan. Kenapa perlu dijelaskan? Karena ada perubahan nomenklatur, ya. Jadi kalau dulu dikenal dengan as-sunnah as-sohihah, yang tadi maja'at bihis sunatus sohihah, yang selama ini Muhammadiyah katanya harus menggunakan hadis sohih saja, tidak menerima hadis yang selain sohih gitu. Nah, kemudian dipertegas pada muktamar tahun 2000 di Jakarta, al-hadis atau sunnah yang bisa dipegangi oleh Muhammadiyah adalah as-sunnah al-makbulah. Sunnah al-makbulah atau yang diterima itu bukan hanya sohih, tapi juga hasan. Bahkan yang dhaif pun bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Misalnya hadis dhaif, ya, al-ahadisu dhaifah ya'dadu ba'dahu ba'dan la yuhtaju biha. Hadis yang dhaif, ya, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak dapat dijadikan hujah kecuali, ya, ma'ak kasrati turukiha, jalan periwayatannya banyak. Dalam hadis Turmudi ada yang didhaifkan, tapi misalnya dari riwayat Nasai sahih misalnya, ya, jadi banyak periwayatan jalur-jalurnya. Yang kedua, ada isyarat bahwa hadis itu bersumber
sumbernya itu jelas, asalnya itu jelas. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif pun bisa dijadikan hujah. Jadi tidak seperti dulu katanya Muhammadiyah mah teu ngagunakeun hadis dhaif. Ya, lamun baju butut ditambah baju butut ditambah celana butut jadi naon? Jadi bubututan. Jadi itu jadi halus gitu. Nah, sekarang ini berbeda begitu ya. Jadi kalaupun hadis dhaif asal periwayatannya banyak, turuknya banyak, yang kedua sumbernya jelas, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan Quran dan hadis sahih. Nah, itu dapat digunakan. Itu yang disebut dengan sunnah makbulah. Nah, kemudian yang para tekstual, yang pertama adalah ijma. Ijma itu ittifaku jami'il mujtahidina, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dari orang muslim ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi, ya, dalam satu waktu fi asrin minal usuri, ya, mengenai satu peristiwa. Nah, Muhammadiyah menggunakan ini sebagai sumber. Jadi kalau proses ijma'nya itu sebagai metode. Kemudian kalau produk dari ijma' maka itu merupakan sumber. Nah, kemudian kias juga sama, analogi itu juga sama. Dalam urusan dunia atau muamalat duniawiyah, dalam ibadah Muhammadiyah itu tidak menggunakan kias. La kiasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Sama sebetulnya dengan pendapat Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Hanafi dalam ibadah pun menggunakan kias. Misalnya Imam Hanafi berpendapat membersihkan najis anjing itu boleh dengan api. Ya, karena orang pendosa besar pun dibersihkan oleh api neraka menjadi suci. Ya, bisa masuk ke dalam surga, sudah bersih gitu. Jadi bersuci dari najis anjing dengan dibakar itu bisa menjadi suci, dikiaskan. Nah, Imam Syafi'i tidak berpendapat begitu. Muhammadiyah juga sama, ya, la kiasa fil ibadah, tidak ada kias di dalam ibadah gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca pendapat Abdul Wahab Holab ketika menyampaikan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha al-amru bi itaatillah, perintah mentaati Allah, amrun bitiba'il Quran, adalah perintah untuk mengikuti Al-Quran. Wa atiu rasul wal amru bi itaati rasul amrun bittiba'i sunnah, adalah perintah untuk mengikuti sunnah. Dan yang ketiga, apa tadi hadis ayatnya? Atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri. Nah, ulil amri oleh Abdul Wahab Holab diterjemahkan wal amru bi itaati ulil amri amrun bittibail ijma, perintah untuk mengikuti ijma. Tapi ada juga yang mengatakan yang dikatakan ulil amri itu penguasa. Kalau dalam pemerintahan harus taat kepada pemerintah. Kalau dalam penyakit harus taat kepada dokter. Karena orang yang sakit ulil amrinya adalah dokter. Kalau di rumah istri harus taat kepada suami, karena di rumah tangga ulil amrinya suami. Kalau di sekolah di SMK Muda Karawang harus taat kepada Pak Indra. Kenapa? Karena ulil amrinya ya Pak Indra, begitu ya, kepala sekolahnya. Itu adalah ulil amri. Tapi Abdul Wahab Holab mengartikan ulil amri itu adalah ijma, kesepakatan para ulama atau mujtahidin. Wal amru birrodi say al mutanazzi'ah ilal Quran was sunnah, perintah mengembalikan sesuatu yang kita pertentangkan
kepada Al-Quran dan Sunnah adalah amrun bitiba'il qiyas, adalah perintah untuk mengikuti kepada qiyas. Nah itu qiyas itu tadi ya. Kemudian Bapak sekalian, ada yang ketiga yang para tekstual itu adalah maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu adalah sesuatu yang baik tetapi tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Zaman Nabi tidak ada penjara, sekarang kita ada penjara, itu namanya al-maslahatul mursalah. Pada zaman Nabi Quran belum dibukukan, kemudian sekarang dibukukan, itu al-maslahah al-mursalah. Abu Bakar Siddiq ketika diusuli oleh Umar bin Khattab untuk menyatukan Al-Quran, dia mengatakan, ayu ardin tuskinuni, bumi mana yang akan aku tinggali, wa ayu samain tudzalliluni, bumi mana, langit mana yang akan menaungi aku jika aku harus melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian Umar bin Khattab mengajukan beberapa argumentasi. Argumentasinya adalah, yang pertama, para penulis wahyu sudah pada meninggal dunia. Yang kedua, Quran yang ada di pelepah kurma sudah pada lapuk, yang di kulit-kulit sudah pada lapuk. Nah, kalau ini dibiarkan tidak dibukukan, mau bagaimana? Bagaimana umat Islam itu beroleh petunjuk? Akhirnya Abu Bakar mengikuti saran dari Umar bin Khattab. Ya, kemudian dibukukan pada zaman Utsman bin Affan itu. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang disebut al-maslahatul mursalah itu adalah sesuatu yang baik tetapi mursalah. Mursalah itu dilepaskan atau tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada dua. Yang pertama bid'ah, yang kedua adalah maslahatul mursalah. Kalau ditinggalkan pada zaman Nabi lalu kita laksanakan sekarang dalam bidang akidah dan ibadah, maka itu namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah kullu amrin muhdasin, segala yang baru, fiddini dalam agama, akidatin au ibadatin, yaitu berupa akidah dan ibadah, lalu kita laksanakan sekarang, tidak ada contohnya dari Nabi, itu namanya bid'ah. Tapi kalau yang baik, urusan dunia, tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu namanya al-maslahatul mursalah. Misalnya kita melakukan kajian duduk di kursi, zaman Nabi ngadapang, sekarang pakai kursi, nah itu namanya al-maslahatul mursalah. Kemudian yang keempat ya, istihsan. Istihsan itu udulul mujtahid min qiyasin jaliyin ila qiyasin juz'iyyin. Ya, banyak pendapat sebetulnya di kalangan ulama ahli usul fikih yang dikatakan istihsan itu apa? Yaitu sesuatu ulama atau mujtahid itu berpaling dari satu dalil kepada dalil yang lain, itu pendek kata gitu ya. Berpaling dari satu dalil kepada dalil yang lain, itu istihsan. Contohnya begini, di dalam satu hadis dikatakan bahwa wakaf itu la yuba'u, tidak boleh dijual, la yubdalu, tidak boleh diganti, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, itu wakaf. Itu dalil hadis. Nah, tapi Muhammadiyah menggunakan istihsan. Dalam kondisi tertentu wakaf itu bisa dijual, dialihkan kepada yang lain, atau bisa digantikan, karena harus lebih sesuai dengan tujuan dari syariat, yaitu kemaslahatan. Di Garut itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada tanah wakaf yang di sekelilingnya itu sudah ada bangunan-bangunan tinggi. Kita tidak bisa masuk ke tanah wakaf tersebut. Pertanyaannya, kalau kita pertahankan tidak boleh dijual,
tidak boleh ditukarkan. Apakah itu akan maslahat wakafnya atau tidak? Tidak akan maslahat. Maka Muhammadiyah membolehkan wakaf itu dijual tapi digantikan di tempat yang lain. Nah, itu menggunakan dalil istihsan. Dari hadis berpindah kepada istihsan. Contoh yang lain, para bapak, Umar bin Khattab ketika masuk ke Suriah, ke Libanon, banyak wanita-wanita cantik Libanon ya, seperti wanita-wanita Karawang gitu ya. Jadi banyak sahabat Nabi yang menikah dengan orang-orang Nasrani yang cantik-cantik itu di Libanon. Nah, waktu itu Umar bin Khattab mengumumkan agar yang sudah nikah dengan orang Nasrani Libanon dan Suriah itu harus dicerai. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Ali Yaman itu tidak mau menceraikan istrinya, ya. Geus bogoh geuli istrinya, bager. Ya, tapi bukan muslimah. Kemudian setelah Umar tidak melarang, Huzaifah itu menceraikan. Pada waktu itu Huzaifah ditanya, kenapa ketika Umar menyuruh untuk menceraikan, kamu tidak menceraikan, tapi sekarang ketika Umar tidak melarang, kamu menceraikannya? Nah, Huzaifah mengatakan, aku tidak mau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah sebagaimana di dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 5 ya. Al-yauma uhilalakum to'amuhum wa to'amuhum hilulakum wal musonatu minal ladzina utul kitab wal musonatu minal mu'minat wal musonatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi pada hari ini makanan mereka halal bagi kamu, makanan kamu halal bagi mereka. Dan wanita-wanita yang terpelihara dari kaum muslimin, wanita-wanita yang terpelihara dari ahlul kitab. Nah, berarti dibolehkan menikah dengan ahlul kitab, begitu. Dibolehkan dalam agama. Tetapi kata Huzaifah, sekarang aku paham kenapa Umar melarang. Jadi untuk apa? Lisadid dari'ah, untuk mencegah jalan ke mafsadatan gitu ya. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya misalnya menikah dengan wanita ahlul kitab. Hari ini saya memberikan ceramah di Karawang, tapi dalam waktu yang bersamaan istri saya mengajak anak-anak saya pergi ke gereja. Kira-kira madarat atau tidak? Madarat. Maka kita gunakan lisadid dari'ah. Jadi dari dalil yang satu berpindah kepada dalil yang lain, yaitu kepada sumber paratekstual, yaitu sadud dari'ah. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah istihsan ada yang namanya istishab. Istishab itu kita berpegang kepada satu hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya al-aslu fil ibadah litahrim hatta yadula dalil ala amriha. Hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi ibadah apapun haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Misalnya Bapak Ibu yang lahir pada hari Kamis atau pada hari Jumat, ada puasa wedal. Ya. Ada enggak puasa wedal itu? Ada perintahnya tidak? Kalau tidak ada perintahnya itu haram. Al-aslu fil ibadah litahrim, hukum asal ibadah itu haram. Hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau ibadah itu yang dicari adalah perintahnya.
tidak ada perintahnya berarti haram. Al aslu fil asya, nah hukum asal dalam urusan dunia itu lil ibahah, menunjukkan boleh, hatta yadula dalil ala hilafiha, sehingga ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Jadi kalau urusan dunia nu dipilarian teh naonna? Laranganana. Teu dilarang berarti boleh. Boleh tidak kalau kita makan penyu. Boleh tidak kalau kita makan cak-cak. Boleh tidak kita makan ya apa sajalah gitu ya. Nah, kalau tidak ada larangan itu boleh. Tapi kalau ibadah yang dicari perintahnya, jadi rumusnya itu ya, ibadah yang dicari perintahnya, kalau urusan dunia yang dicari larangannya. Kalau ada larangan baru haram. Nah itu namanya istishab ya. Kemudian setelah istishab yang berikutnya ada Pak? Ini ditayangkan nggak ya? Setelah istishab apa Pak? Fatwa sahabat. Fatwa sahabat itu dikenal dengan hadis mauquf ya. Hadis mauquf. Misalnya begini, Ibnu Umar itu kalau tidak sholat Jumatan berjamaah di Masjid Jami, dia Jumatannya sendiri 2 rakaat. Ya 2 rakaat gitu ya. Tapi Ibnu Mas'ud kalau tidak Jumatan dia sholatnya 4 rakaat, yaitu sholat duhur gitu. Jadi ini pilihan kita ya. Kalau Ibnu Umar tidak Jumatan itu tidak Jumat berjamaah, karena bagi Ibnu Umar tidak disyaratkan khutbah Jumat dan berjamaah, itu bagi Ibnu Umar. Tapi kalau Ibnu Abbas mempersyaratkan ada khutbah Jumat dan berjamaah gitu ya. Jadi Ibnu Umar pernah mau Jumatan, ada informasi ada sahabat yang sakit, maka beliau menjenguk dulu sehingga Jumatan ketinggalan berjamaah. Maka dia sholat Jumatnya 2 rakaat saja di rumah. Nah kalau Ibnu Mas'ud kepada neneknya dia katakan, nenek kalau mau berjamaah Jumat ya Jumat di sini bersama dengan imam, tapi kalau tidak maka sholat saja 4 rakaat, kembali kepada hukum asal. Nah Muhammadiyah itu mengikuti kepada yang kedua gitu ya. Jadi kalau tidak Jumatan karena satu dan yang lain hal, maka kembali ila baro'atin asliyah, ya'udu ila baro'atin asliyah, sholat 4 rakaat saja. Nah Bapak dan Ibu sekalian, jadi para sahabat itu berpendapat, nah itu namanya fatwa sahabat. Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa beliau dan perempuan-perempuan itu disuruh untuk hadir sholat Id, tapi ketika waktu sholat dia tidak sholat, cukup mendengarkan dakwahnya orang yang beriman. Itu ada dakwahnya orang yang beriman. Makanya Nabi setelah khutbah itu ada pengumuman. Jadi kalau di Muhammadiyah sebelum sholat Id ada pengumuman atau sesudahnya ada pengumuman, itu sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah mah lamun erek sholat Id sok aya pengumuman heula, itu katanya bid'ah. Pada zaman Nabi itu ada pengumuman gitu ya. Ya diantaranya tadi itu. Nah yang dikatakan Ummu Atiyah adalah kami diperintahkan, berarti bukan yang dilaksanakan oleh Ummu Atiyah itu tanpa ada perintah. Ini ada isyarat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu namanya fatwa sahabat, bisa diterima gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya setelah fatwa sahabat yaitu sadud dari'ah, mencegah jalan ke mafsadatan. Jadi ada 2 istilah, ada sadud dari'ah, ada fathud dari'ah. Sadud dari'ah itu mencegah jalan ke mafsadatan.
Al-Quran membolehkan laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi kalau itu terjadi, maka timbul kemafsadatan. Maka lisaddi dariah kita tidak melaksanakan itu, begitu ya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah urab. Yang sumber paratekstual itu adalah urab. Urab itu adalah adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang baik di Karawang itu apa misalnya? Sehingga ada kaidah yang mengatakan al-adatu muhakamatun. Adat kebiasaan yang bagus itu bisa dijadikan hukum. Adat kebiasaan orang Jawa Barat yang tidak bertentangan dengan Quran, yang tidak bertentangan dengan sunnah, itu bisa dijadikan hukum begitu. Al-adatu muhakamatun. Ada hadis dari Nabi, apa yang dipandang bagus oleh orang muslim adalah bagus, dan yang dipandang jelek oleh orang Islam adalah jelek, begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan adat. Nah, itu ya. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, yaitu mengenai metode tarjih. Mengenai metode tarjih itu ada mengenai pendekatan dan metode ya. Ya, pendekatan dalam memahami agama. Yang pertama adalah pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu memahami persoalan-persoalan sosial keagamaan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi semuanya serba Quran dan Sunnah, terutama dalam bidang akidah dan ibadah. Itu harus menggunakan pendekatan bayani. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan burhani. Ya, pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau dalam bidang ilmu sosial, teori-teori sosial. Dalam psikologi, teori-teori psikologi. Dalam politik, teori-teori politik gitu. Ya, Al-Quran juga dipahami bisa dengan menggunakan pendekatan burhani itu. Nah, kalau irfani, pendekatan irfani yaitu pendekatan pemahaman dengan menggunakan hati nurani. Hati nurani yang bersih. Ya, itu namanya irfani. Sebetulnya itu digagas oleh Al-Jabiri ya. Tapi ada perbedaan. Kalau Al-Jabiri bayani itu pendekatan kebahasaan. Kalau di Muhammadiyah menggunakan Al-Quran dan hadis gitu. Itu bedanya. Kemudian ulama dulu dalam tafsir ada tafsir bil ma'sur. Nah, ini hampir sama dengan bayani. Ada tafsir bil ma'kul, ini burhani. Dan tafsir bil isyari, ini adalah irfani gitu. Nah, kemudian kita lihat beberapa metode. Metode dalam mentarjih itu menggunakan beberapa asumsi ya. Pertama, asumsi integralistik. Integralistik itu ya memahami persoalan dengan menggunakan beberapa sumber. Jadi Al-Quran ada, hadis ada, ya qiyas ada, ijma ada, semuanya itu namanya integralistik. Yang kedua, hierarki, ya asumsi hierarkis. Nah, maka ada al-qiyam al-asasiyah, ada nilai-nilai dasar, kemudian dijabarkan ke dalam al-usul al-kuliyah, prinsip-prinsip universal, kemudian dijabarkan lagi kepada al-ahkam al-far'iyah, yaitu hukum-hukum cabang. Ini dipercepat para ibu, harus sesuai janji ya, 30 menit ya. Nah, kemudian ada
asumsi kebermaksudan. Ini agak panjang sedikit ya. Bahwa semua ajaran Islam itu ada maksud dan tujuannya. Allah mensyariatkan sholat, mensyariatkan puasa, mensyariatkan zakat, dan segala aturan yang lainnya itu ada maksudnya. Nah, maksud-maksud tersebut ya dari segi keluasannya ada maqasidul am, al-amah, tujuan umum, yaitu kemaslahatan. Kemudian ada tujuan-tujuan khusus. Ya, kalau kita menyusun kurikulum di perguruan tinggi kan begitu ya. Ada mata kuliah umum berlaku untuk satu universitas. Nah, itu namanya al-maqasid al-am, al-amah. Kemudian yang kedua al-maqasid al-khosoh, tujuan-tujuan khusus, yaitu khusus satu fakultas gitu ya. Jadi kalau dalam Islam tujuan dari pernikahan itu apa? Nah, itu tujuan khusus. Kemudian tujuan dari perdagangan itu apa? Itu al-maqasid al-khosoh. Kemudian yang ketiga yaitu al-maqasid al-far'iyah ya, yaitu tujuan-tujuan partikulir. Tujuan dagang itu apa? Tujuan larangan riba itu apa? Tujuan dari dibolehkannya jual beli belum kita miliki secara seluruhnya apa gitu. Itu namanya al-maqasid al-juz'iyah. Kemudian ada al-maqasid tujuan-tujuan yang bersifat hierarkis. Ya, ada al-maqasid ad-daruriyah, ada al-hajiyah, dan ada yang berikutnya yaitu at-tahsiniyah. Kalau dalam ekonomi ada kebutuhan primer, itu al-maqasid ad-daruriyah. Kalau tidak terpenuhi bahaya gitu. Bahaya. Misalnya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, itu al-maqasid ad-daruriyah. Kemudian yang kedua al-maqasid al-hajiyah, kebutuhan yang mendesak. Ya, ada kaidah yang mengatakan al-hajatu tanjulu manjilatad darurah. Kebutuhan yang mendesak kedudukannya sama dengan darurah. Wad daruratu tubihul mahdurat. Dan yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya. Ya, durasi Pak katanya Pak ya. Ya, jadi itu ya. Tahsiniyah itu kebutuhan tertier. Kalau hajiyah itu sekunder. Nah, dan yang terakhir, nih terakhir dari yang terakhir, yaitu berbagai metode. Ada bayani, kausasi, dan sinkronisasi. Nah, yang akan ditegaskan sedikit yaitu sinkronisasi. Bapak dan Ibu sekalian, dalil-dalil al-hadis itu banyak yang ta'arud. Ta'arud itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya begini, ada hadis yang mengatakan, masastu dzakari, ya Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku. A'alayal wudu, apakah aku harus berwudu lagi? Nabi mengatakan, la annahu bad'atu minka. Tidak, karena itu bagian anggota tubuh kamu. Naon bedana jeung jempol gitu. Naon bedana? Aya bedananya. Hari jempol mah kudu ditutupan, hari itu mah harus ditutupan. Tapi ada hadis yang mengatakan masastu dzakari, aku menyentuh kemaluanku, ya. Atau man masa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Nah, itu kan bertentangan satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan tidak harus berwudu, yang satu mengatakan harus berwudu. Nah, itu ta'arudul adilah, bertentangan dalil-dalil. Maka Muhammadiyah itu mengambil 4 jalan
Yang pertama adalah thariqatul jam'i, yaitu kompromi, ya, harus wudu lagi lamun caina masih banyak, waktu masih banyak, teu kudu wudu deui kalau waktunya sudah mendesak dan air kurang misalnya, itu kompromi. Atau ditarjih, pilih mana yang lebih kuat. Atau kalau tidak ditarjih, dinasah, mana yang lebih duluan, jadi yang dulu dihapus, yang diambil adalah yang terakhir, itu namanya metode nasah. Atau kalau tidak bisa dengan 3 jalan tadi, maka Muhammadiyah mengambil thariqatut tawakkuf, tunggu dulu, ya, dikaji dulu, ditarjih, baru nanti diputuskan, itu namanya tawakuf gitu. Dan yang terakhir sekali dari yang terakhir mulai akhir deui akhir zaman ini, ya. Ya. Nomor 4 Pak, yang terakhir yaitu mengenai perubahan hukum. Di dalam kaidahnya di Muhammadiyah, la tunkaru, tidak diinkari tagoyurul ahkam, adanya perubahan hukum, bitagoyuril azminah, karena ada perubahan zaman, wal amkinah dan tempat, wal ahwal dan keadaan. Jadi 3 hal itu memiliki peran penting dalam perubahan hukum. Coba contohnya Bapak-bapak, ada hadis yang mengatakan la yaflaha qaumun walau amrohu imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ini bupatinya perempuan, laki-laki Pak? Oh, laki-laki. Kalau nanti Ibu Ketua PDA jadi bupati, boleh atau tidak? Berdasarkan hadis tadi itu tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Tapi kemudian Muhammadiyah membuat fikih mar'ah sholihah atau apa itu, yang ternyata Muhammadiyah itu bergeser bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin karena adanya perubahan tempat, waktu dan keadaan. Jadi Nabi bersabda seperti itu. Ada seorang raja Negus yang menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya perempuan yang tidak tahu apa-apa. Sekarang ini bupati ada asda 1, asda 2, asda 3, 4, ada sekda, ada kepala dinas. Jadi dibantu, ya. Presiden juga ada menteri. Apakah peraturan pemerintah yang ditangani presiden itu tahu tidak isinya? Belum tentu tahu, Pak. Betul nggak? Presiden tinggal nanda tangan. Ya, misalnya standar nasional pendidikan. Saya waktu itu ikut. Nah, standar nasional pendidikan tahun 2005 yang ditandatangani oleh SBY kalau tidak salah, itu periodenya zaman Megawati itu. Nah, itu menteri yang membuat. Menteri juga tidak membuat sendiri. Ada pakar-pakarnya, ada akademisi. Kemudian ada hearing. Nah, sudah selesai semuanya baru ditandatangankan kepada presiden. Jadi presiden tidak harus tahu bidang itu, nu penting mah menteri apa. Nah, oleh karena itu maka ya, yang tadinya tidak boleh, maka kaidah tadi latun karu tagoyurul ahkam, adanya perubahan hukum itu tidak diingkari, ya, karena ada perubahan waktu, perubahan tempat dan perubahan keadaan. Di Garut goyang-goyang tidak boleh, tapi di Karawang boleh. Oh, itu harus ditarjih dulu, Pak, harus ditarjih dulu, ya. Jadi saya melihat kekhasan Karawang apa? Kekhasan Karawang itu goyang Karawang dan pepes walahar, ya. Nah, kalau Purwakarta sate marangi dan simping, ya. Kalau Subang ciri khasnya yaitu dodol nanas. Siga nama engke bagasina mobil ujul bakal pinuh eta. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kelebihan waktu. Terima kasih. Nasrul minal wafatun qarib babasiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan Islam yang tidak hanya inovatif, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita dan memperkaya pemahaman dalam kita terkait dengan praktik ibadah yang dapat bermanfaat. Baik, untuk memperdalam diskusi dan mendalam terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. menambah pengetahuan mungkin kita punya silakan untuk mengundang Bapak Ibu beserta untuk pertanyaan terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan untuk baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan wisuda tadi ada 3 aspek, proses metode dan produknya. Jadi pada perkembangannya ternyata takjil lebih akomodatif. Kalau dilihat dari beberapa penjelasan itu mengakomodir sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan Keadaan. Karena kompleksitas masalah dengan berbagai kepentingan ini yang mendasar bagi orang awam lah, metode sosialisasi Pak, bagaimana caranya ketika orang melakukan praktis tahu bahwa ini hukumnya bagaimana pada tingkatan pemahaman dasar agama kan ini boleh tidak dosa tidaknya. Tetapi untuk membuktikan atau mensosialisasikan pemahaman tentang takjil dan ada beberapa metode yang saya belum pernah mendengar karena takjil itu kompleks dan bagi kita Muhammadiyah sudah yakin bahwa dengan metode perkembangan takjil itu mudah-mudahan tentu saja sudah kita yakini benar, hanya bagaimana cara sosialisasi atau memberikan yang praktis mengingat beberapa informasi media medsos yang begitu cepat sekali sehingga hasil produk takjil itu benar-benar bisa merasuk ya. Ini pada aspek ini, pada aspek ini Pak. Ini saya kira tantangan kita yang perlu kita pertanyakan bersama Pak, agar kita itu paham tadi ditanya ini boleh tidaknya dan sebagainya. Soal metode sosialisasi Pak, ini tadi kan proses produk dan metode tadi. Dan terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi mana Pak? Dari Purwakarta tadi. Kalau ini? Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ada beberapa hal yang saya mohon untuk diberi pencerahan. Yang pertama, di satu sisi ada hadis anak Nabi ini wa alimun dan tapi di sisi lain tadi Bapak menyampaikan banyak cerita tentang Umar bin Khattab, tentang Ibu Umar. Bahkan saya membaca HPT jilid 3, kalau tidak salah di sana dimuat kurang lebih 60 hadis, tapi 40 hadis itu dari Abu Hurairah
Di satu sisi Ali adalah Darul Madinatil Ilmi, tapi dari sisi lain justru dalam praktek keberagaman di Muhammadiyah seakan-akan dalam tanda kutip menjadikan Abu Hurairah itu sebagai Darul Madinatil Ilmi Rasulullah. Yang kedua, antara definisi hadis dengan apa yang tadi Bapak sampaikan tentang hadis mauquf, itu adalah pernyataan sahabat, itu menurut saya tidak bisa dimaklumi, difahami. Kita tahu hadis itu perkataan, perbuatan, dan ikrar Nabi di satu sisi. Di sisi lain tadi Bapak menyebutkan perkataan sahabat itu adalah hadis mauquf, hadis mauquf. Karena itu mohon maaf dijelaskan secara gamblang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ya Pak ya. Saya akan cepat saja Pak, ini yang lebih penting Ibu Zul dan Bu Kokom ya. Terserah moderator Pak. Mohon maaf Pak Kiai, ada satu lagi yang mau tanya boleh? Satu lagi yang mau tanya boleh Pak Kiai? Ini Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak. Tadi dijelaskan bahwa dianalogikan Pak, orang masuk surga itu dicuci dulu di neraka. Setelah bersih baru bisa masuk. Lalu dianalogikan tentang najis anjing dari dosa. Kalau kita dibilang anjing itu boleh dibakar. Kalau dibakar sudah tak bisa pakai lagi. Terus itu kalau pakai, kalau misalnya badan kita bilang bisa dibakar kita hidup. Itu cuma biasa. Iya. Yang setahu saya, kita akan mengajarkan anak ini tentu otomatis tentang seperti ibadah-ibadah. Sekarang saya kesulitan mendapatkan buku tuntunan sholat Muhammadiyah, atau sudah ada atau belum saya belum tahu. Beli di toko persis NU lagi, sini NU lagi. Jadi yang Muhammadiyah sudah ada. Nanti ini membuat buku, tidak bisa dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung Pak ya. Ya untuk yang terakhir mengenai buku-buku tuntunan itu pimpinan pusat Majelis Tarjih itu ada programnya itu. Tadinya akan dibuat oleh wilayah. Kebetulan saya sendiri sedang membuat buku-buku tuntunan sesuai dengan tugas saya. Tapi ternyata MTT PP itu sedang membuat itu gitu. Nah, jadi tunggu saja Pak dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Kemudian yang kedua mengenai najis, itu bukan pendapat Muhammadiyah, tapi itu pendapat Imam Hanafi gitu ya. Jadi batu bata juga kalau dibakar itu akan bersih dari najis. Itu dikiaskan. Muhammadiyah mengatakan la kiasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Imam Syafi'i juga mengatakan la kiasa fil ibadah, tidak ada kias. Yang ada kias itu pendapat Imam Hanafi. Memang orang yang dosa kemudian masuk neraka itu akan bersih. Dalam Bukhari dikatakan dakhala ahlul jannah al jannata. Ahli surga masuk ke dalam surga, wa ahlun nar an-naro.
ahli neraka masuk juga ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma qala akhriju," keluarkanlah penghuni neraka itu, ya, "man kana fi qalbihi misqalu khardalin min imanin," yang di dalam hatinya ada iman ketika mati. Kemudian lemparkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, kemudian masukkan dia ke dalam surga itu. Jadi dibakar dulu, sudah dibakar, dimasukkan dulu ke air, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu dalam Bukhari. Apakah kita masuk ke situ atau masuk langsung ke surga? Ya, nggak tahu lah. Nah, kemudian mengenai Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, jadi kenapa banyak mengutip dari Umar? Ya, jadi memang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu lebih banyak daripada Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, kenapa? Padahal Ali bin Abi Thalib itu babul ilmi, bukan Abu Hurairah. Nah, karena begini, pertama, Abu Hurairah itu hidup bersama Rasulullah sehingga diberi nama Abu Hurairah, karena dia seperti kucing yang selalu ikut majikannya, selalu ikut kepada Nabi kemana-mana gitu. Yang kedua, Abu Hurairah itu setelah wafat Nabi itu masih hidup lama dengan para sahabat, bahkan dengan para tabi'in begitu, ya. Jadi riwayatnya itu banyak. Tetapi Ali bin Abi Thalib itu riwayatnya sedikit karena jarang mengutip dari Nabi. Karena Ali bin Abi Thalib itu hidup di lingkungan para sahabat yang tahu terhadap hadis. Sementara Abu Hurairah itu hidup di lingkungan bukan sahabat saja, ya, tapi di kalangan para tabi'in yang tidak tahu hadis, sehingga sering menyebutkan qala nabiyyu. Yang ketiganya bahwa Abu Hurairah itu kurang percaya diri gitu, ya. Jadi kalau dia mengatakan berdasarkan pendapatnya, dia tidak percaya diri. Maka dia selalu mengatakan qala nabiyyu. Itu memang pernah ditempeleng oleh Umar bin Khattab. Kenapa dikit-dikit qala nabiyyu, dikit-dikit qala nabiyyu, itu pernah ditempeleng oleh Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab pernah memanggil, "Coba kalau kamu mengatakan ini dari Nabi, siapa saksi yang lain?" Ya, maka Abu Hurairah mencari yang lain, bahwa ada yang lain juga yang mendengar itu. Nah, barulah percaya Umar bin Khattab itu. Jadi karena kurang pedenya, sementara Ali itu pede gitu, tidak selalu mengatakan qala nabiyyu gitu. Nah, itu salah satu dari sebab, ya, kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis itu. Kemudian mengenai yang dari Bapak, yang pertamanya apa tadi, Pak? Enggak, dari Bapak yang kedua masih ada satu lagi. Oh iya, mauquf itu tidak bisa dikatakan hadis gitu, ya. Jadi definisi hadis itu begini: ma udipa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, segala yang disandarkan. Kenapa ada kata-kata ma udipa, tidak langsung saja? Hadis adalah qaulun nabi wa af'alihi wa takririhi, misalnya tidak begitu langsung. Kenapa? Karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi itu betul-betul dari kata Nabi. Mungkin ada hadis dari sahabat, ya, atau dari tabi'in, tapi menyandarkan kepada Nabi. Maka definisi hadis itu ma'udipa, apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi. Jadi bukan perkataan Nabi hadis itu, bukan perbuatan Nabi. Ya, mungkin saja perkataan Nabi, mungkin perbuatan Nabi, mungkin takrir Nabi, atau mungkin saja yang disandarkan kepada Nabi. Kan hadis dhaif oke disebut hadisnya, betul nggak? Hadis palsu disebut hadis tidak? Hadis juga. Karena apa? Disandarkan kepada
Nabi walaupun itu palsu, hadis juga tapi hadisnya hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, mengenai apakah perkataan sahabat itu dikatakan hadis, di kalangan para ulama ada yang mengatakan itu bukan hadis tapi khobar. Yang dikatakan oleh tabi'in namanya asar. Jadi ada hadis, ada khobar, ada asar gitu. Nah, tetapi ada juga ulama yang mengatakan perkataan sahabat juga hadis, tapi namanya hadis mauquf. Ada juga hadis mursal, baik mursal tabi'in atau mursal sahabi. Nah, seperti itu Pak. Kalau dijelaskan gamblang nanti habis waktunya. Kemudian yang berikutnya mengenai sosialisasi tarjih. Ya, memang di majelis tarjih itu ada ini Pak. Ada divisi tadi fatwa, pengembangan tuntunan dan publikasi. Jadi tugas saya mempublikasikan itu ada IG-nya, ada juga YouTube-nya. Di PP juga begitu. Nanti apa yang kita bahas ini nanti ada di YouTube ya. Nanti akan saya kirimkan. Jadi ini kita kalah oleh kaum muslim yang lain yaitu Salafi ya. Kalau Salafi ada TV-nya banyak, kemudian IG-nya banyak, WhatsApp-nya banyak, Facebook-nya banyak, YouTube-nya banyak. Nah, kita juga Majelis Tarjih Karawang, Purwakarta dan Subang upayakan produk-produk tarjih itu disebarluaskan melalui sosial media. Jadi hasil penelitian dari para dosen di UIN Jakarta, hasilnya itu begitu. Yang Salafi itu yang paling gencar mensosialisasikan pendapat-pendapat mereka. Oleh karena itu kita berupaya, walaupun kita punya banyak amal usaha, tapi sosial media itu penting, apalagi sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja dari saya, kita batasi ya, karena masih ada 2 penyaji. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.